Wedaran 8. Dosa dan kejahatan. Hari memasuki malam. Kegelapan mulai menyelimuti Alengka Diraja. Pelita-pelita dinyalakan, termasuk di Kaputren. Cahaya temaram yang memendar dari berbagai sudut menghasilkan bayang-bayang indah. Langit pun menambah kecantikan malam dengan bintang yang berkelap-kelip di kejauhan. Perbincangan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi kembali berlanjut. Kali ini mereka membahas dosa dan kejahatan. Dewi Sukesi mengungkapkan hasil perenungannya sekaligus berbagai hal yang belum ia mengerti. Bapa telah menjelaskan, pada dasarnya setiap manusia adalah pengejauhan tahan Sang Hyang Hurip. Setiap manusia memiliki jiwa, dan intisari setiap jiwa adalah Sang Atman, yang merupakan wujud pribadi Sang Hyang Hurip. Tapi mengapa banyak manusia melakukan dosa dan kejahatan? Apa yang engkau maksud dengan dosa? Juga kejahatan. Bapa, aku memahami dosa tidak sama dengan kebanyakan orang. Bagiku, dosa adalah tindakan yang tidak selaras dengan kasih murni. Segala tindakan yang dilakukan karena rasa iri hati, hasrat menguasai pihak lain, dan angkara murka lainnya, sehingga mengganggu keseimbangan dan merusak kehidupan makhluk lain, adalah dosa. Itulah kejahatan. Aku lama merenung. Menurutku tidak tepat pernyataan bahwa dosa adalah tindakan melanggar hukum susila yang dianggap berasal dari Sang Hyang Hurip. Juga tidak tepat jika dinyatakan dosa adalah tindakan yang membuat Tuhan murka. Kesadaranmu sudah dituntun guru sejatimu. Demikianlah adanya. Kita perlu memilah antara apa yang dianggap dosa dan apa yang merupakan dosa sesungguhnya. Demikian juga dengan kejahatan. Kasinggihan, Bapa, sudah lama aku menyadari bahwa Sang Hyang Hurip bukanlah sosok yang memiliki perasaan dan menetapkan aturan susila tertentu. Dia bukan sosok yang bisa merasa senang dan tidak senang. Tapi aku masih kesulitan untuk mengerti dengan utuh soal ini. Karena, bagiku, dosa dan kejahatan tetap ada dan nyata. Tapi apa hakikatnya? Sudah tepat kesadaranmu itu. Sang Hyang Hurip sesungguhnya tetap dalam kesuwungan, apapun yang dilakukan manusia dan seluruh keberadaan lainnya. Tapi semua manusia dan keberadaan terikat hukum-hukum yang bekerja di jagat raya. Kehendak kebijaksanaan dan kecerdasan Sang Hyang Hurip mengejawantah ke dalam hukum-hukum jagat raya. Dosa terjadi manakala engkau menciptakan sesuatu yang tak selayaknya dicipta, memelihara sesuatu yang tak seharusnya dipelihara, dan melebur sesuatu yang tak seharusnya dilebur, sehingga terjadi ketidakseimbangan di jagat raya dan menimbulkan penderitaan bagi sesama. Ini terjadi saat orang memutus hubungan dengan diri sejati dan membiarkan angkara murka menjadi landasan tindakan. Sebentar, Bapa, apakah dosa dan kejahatan itu sama? Apakah semua dosa merupakan kejahatan, dan begitu sebaliknya? Nah, itu juga penting dipahami. Bagi sebagian orang, dosa lebih luas cakupannya ketimbang kejahatan. Setiap kejahatan adalah dosa, tapi tak setiap dosa adalah kejahatan. Jelasnya, ada dosa yang terkait dengan hubungan manusia dan Tuhan, tak terkait dengan pihak lain. Contoh, manusia melakukan peribadatan yang tidak sesuai dengan tuntunannya, atau manusia menyembah keberadaan yang bukan Tuhan sesungguhnya. Bagi sebagian orang ini dosa tapi tidak termasuk kejahatan. Tindakan itu disebut dosa karena membuat Tuhan murka meski tidak mengganggu dan merugikan siapapun. Tapi, menurutku, ini bagian dari tipuan maya akibat manusia punya penalaran yang tak tepat mengenai Tuhan. Tuhan tak pernah murka dengan semua itu. Seperti yang telah engkau sadari, Tuhan sejatinya tak butuh disembah dan bukan sosok yang punya perasaan, sehingga bisa merasa senang dan tak senang. Jadi tak ada dosa yang berkaitan dengan rasa senang dan tidak senang Tuhan. Tak ada dosa terkait dengan peribadatan kepadanya yang dianggap keliru. Tak ada juga dosa terkait dengan anggapan ataupun kesadaran tentang keberadaannya yang belum sesuai kenyataan. Ada banyak tindakan manusia yang dianggap dosa karena melanggar kesusilaan terkait dengan tata cara berpakaian, tata cara sembahyang, bahkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Padahal, itu semua sesungguhnya bukan dosa. Bahkan saat titahnya yang ditangkap manusia melalui guru sejati dilanggar, dia tetap dalam kesuwungan. Tak ada marah, benci, dan dendam. Manusia hanya mendapatkan dampak sesuai hukum semesta yang berlaku. Mempertimbangkan semua itu, bagiku yang disebut dosa sesungguhnya adalah kejahatan atau laku angkara murka yang membawa derita banyak orang.
Dosa adalah perbuatan jahat, yaitu perbuatan yang didasari angkara murka dan membuat orang lain menderita. Tindakan menciptakan kerusuhan serta menebar fitnah adalah dosa dan kejahatan. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah dosa dan kejahatan. Menghancurkan hutan serta merusak sungai adalah dosa dan kejahatan. Semua tindakan itu tidak membuat Tuhan marah, tetapi membuat makhluk lain menderita. Penderitaan, rasa sakit, dan ketidaknyamanan itu mewujud menjadi ketidakseimbangan kekuatan dalam diri sang pelaku, yang pada ujungnya menarik buah perbuatan yang sesuai. Tindakan keras untuk menyadarkan seseorang atau melumpuhkan angkara murka bukanlah dosa dan kejahatan, tetapi senyum yang didasari kepalsuan, karena di belakang itu ada niat menjatuhkan, bisa menjadi akar dosa dan kejahatan. Semua yang Bapak sampaikan bisa aku terima, sesuai dengan kesadaranku. Pertanyaannya, mengapa manusia bisa berbuat kejahatan? Mengapa manusia yang di kedalaman jiwanya bertahta Sang Atman yang suci bisa melakukan kekejian? Sukesi, jagat raya memang tercipta dalam ruwabineda atau dualitas. Kebajikan mengada bersama kejahatan, sebagaimana siang bersama malam, hitam bersama putih, dan gelap bersama terang. Jika yang satu tidak ada, yang lainnya pun tiada. Ruwabineda ini memungkinkan kehidupan tergelar dengan segenap ceritanya. Pada saat yang sama, manusia memiliki kebebasan berkehendak karena mencerap salah satu watak Sang Hyang Hurip itu sendiri, yaitu bebas merdeka. Dengan kehendak bebas dan daya yang dimilikinya, manusia memiliki kemungkinan untuk menjadi pahlawan atau penjahat, memperindah atau merusak jagat. Batasan bagi manusia dalam berbuat kebajikan maupun kejahatan adalah daya yang dimiliki sesuai dengan laku yang dijalaninya. Semakin kuat dayanya, semakin banyak kebajikan atau kejahatan yang bisa dilakukannya. Dan tentu, karena semua manusia terikat hukum semesta, setiap pilihan tindakan pasti memiliki buah perbuatan. Inji Bapak, aku mengerti. Tanpa ruwabineda, tentu saja tidak ada gelaran kehidupan sebagaimana yang kita saksikan. Semua akan mandek, bahkan jiwa manusia tak akan bertumbuh jika tak ada pasang surut kehidupan sebagai dampak ruwabineda jagat raya. Jiwa kepahlawanan tak akan tumbuh tanpa keberadaan para penjahat. Keagungan jiwa tak akan nyata jika tak ada para pecundang. Demikian seterusnya. Benar, Sukesi. Yang perlu dicatat, setiap manusia punya kemungkinan untuk menjadi pahlawan atau penjahat, menjadi jiwa agung atau pecundang. Tak ada paksaan untuk menjadi salah satunya. Bapak, tak adakah orang yang benar-benar dilahirkan untuk menjadi penjahat atau, sebaliknya, pahlawan? Lalu, bagaimana dengan iblis demit, dan sebangsanya? Bukankah mereka kita anggap biang kejahatan? Kita bicara pada tataran manusia terlebih dulu. Sebagaimana telah kita bicarakan, tataran perkembangan jiwa manusia memang berbeda-beda. Sebelum terlahir ke bumi, capaian setiap jiwa dalam kehidupan sebelumnya jelas berbeda-beda. Ada jiwa yang sudah cukup terhubung dengan guru sejati dan semakin tipis kadar angkara murkanya. Ada juga yang sebaliknya, diliputi angkara murka dan jauh dari sang guru sejati. Capaian ini mempengaruhi kecenderungan sifat saat terlahir sebagai manusia. Pada jiwa jenis pertama, tentu lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pahlawan dan berbuat kebajikan. Namun tetap bisa berbuat kejahatan karena angkara murka menjadi bagian tak terpisahkan dari diri manusia, tergantung sejauh mana seseorang bisa menangani dorongan di dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, yang termasuk jiwa jenis kedua akan cenderung berbuat kejahatan seiring dengan angkara murka yang terpendam dalam jiwanya. Tapi karena setiap manusia mengandung Sang Atman, ia sangat mungkin untuk tergerak berbuat kebajikan. Semua tergantung pada pilihan yang diambil, selaras dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengelola diri. Bagaimanapun, setiap jiwa punya kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi lebih murni. Pembelajaran hidup, termasuk kepahitan yang dipetik sebagai buah tindakan merusak jagat, bisa memicu seseorang untuk terus bertumbuh dan mengikis angkara murka di dalam dirinya. Pada saat yang sama, semua orang perlu waspada. Mereka yang pernah hidup dalam keluhuran jiwa pun bisa terjatuh jika tak waspada. Inji Bapak, aku mengerti. Semua berjalan dalam bingkai hukum semesta yang maha adil. Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Demikian adanya, Sukesi, termasuk pada mereka yang sering dianggap biang kejahatan. Para demit, siluman,
dan segenap wujud sebagai perwujudan Sang Hyang Hurip tetap punya kemungkinan untuk berbuat kebajikan maupun kejahatan. Mereka mirip dengan manusia dalam hal memiliki kehendak bebas. Tetapi, manusia yang terjebak dalam angkara murka bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk itu tentu saja dengan sebagian mereka yang juga punya angkara murka serta hasrat mengendalikan dan memanfaatkan manusia. Namun, ada sosok di dalam makhluk itu yang dengan penuh kesadaran berjuang untuk menaikkan kemurnian jiwanya sehingga bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Sekarang aku mengerti, Bapak. Kita tak bisa memandang segala sesuatu dengan hitam atau putih, menganggap kebajikan hanya ada di satu pihak dan kejahatan sepenuhnya ada di pihak lain.